Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sri Haryati sebagai dosen psikologi pendidikan dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu teori belajar sibernetik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Sinta Susanti, yang kedua Rahma Ainuriski, yang ketiga Anastasia Arienda, yang keempat Lintang Megarani, yang kelima Firna Harsono, dan yang terakhir ada Beatrice Dia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu pembelajaran dalam aliran sibernetik yang akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Kepada Mbak Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dalam aliran sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terkait pada situasi tertentu. Pada teori sibernetik, cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Oleh sebab itu, tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua peserta didik. Next. Teori tentang komponen struktural dan pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol. Komponen pemrosesan informasi berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, dan proses terjadinya. Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, dikembangkan teori tentang komponen struktural yang antara lain adalah sensory reseptor atau SR, yang merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua ada working memory atau WM, yang diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian atau attention oleh individu. Yang ketiga ada long term memory atau LTM, yang berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu dan mempunyai kapasitas tidak terbatas. Lalu juga informasi akan disimpan dalam LTM dan tidak akan pernah terhapus atau hilang. Next. Yang kedua ada proses pembelajaran pada teori sibernetik. Kemampuan awal peserta didik dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang cukup sederhana, seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ada motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang kedua ada persepsi, yang merupakan proses yang bersifat kompleks, yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Yang ketiga ada ingatan, atau suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi yang telah diterima seseorang. Yang terakhir yaitu nomor 4, ada pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik, karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Rahma. Kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu cara untuk meningkatkan pembelajaran secara efektif yang akan disampaikan oleh Mbak Arin. Kepada Mbak Arin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mbak Lintang, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk meningkatkan pembelajaran secara efektif. Menyajikan materi belajar secara teratur menurut hierarkis belajar, dari yang sederhana ke yang sulit. Memberikan kesempatan untuk mengadakan latihan, mentransfer dari materi yang dipelajari ke dalam situasi yang sesungguhnya di luar kelas. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Arin atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi kita, yaitu prinsip kondisi eksternal yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Kepada Mbak Sinta, waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih Mbak Lintang atas waktunya. Yaitu prinsip kondisi eksternal dari pembelajaran yang mempengaruhi proses belajar. Prinsip yang mempengaruhi secara eksternal itu ada 3 poin, yaitu keterdekatan, pengulangan, dan penguatan. Saya akan menjelaskan yang keterdekatan terlebih dahulu. Keterdekatan atau contiguity adalah situasi stimulus yang hendak direspon oleh siswa yang harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu pengulangan atau repetition. Situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang atau dipraktekkan agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan atau reinforcement. Belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan. Itu yang dapat saya jelaskan tentang prinsip kondisi eksternal. Kemudian untuk prinsip kondisi internal, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas penjelasannya. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu prinsip kondisi internal yang akan disampaikan oleh Mbak Firna. Kepada Mbak Firna, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lintang atas waktunya. Yang ketiga, prinsip kondisi internal yang harus ada pada diri siswa. Di samping kondisi eksternal yang dijelaskan oleh Mbak Sinta, juga diusulkan adanya 3 prinsip kondisi internal yang harus ada pada diri siswa. Ketiga kondisi internal yang dimaksud adalah yang pertama, informasi faktual atau factual information. Kedua, kemahiran intelektual atau intellectual skill. Dan ketiga adalah strategi. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Firna atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi terakhir kita, yaitu tujuan teori sibernetik bagi peserta didik yang akan disampaikan oleh Mbak Beatrice. Kepada Mbak Beatrice, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lita sebagai moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan teori sibernetik bagi peserta didik, yaitu pertama, dapat mengarahkan proses dalam pembelajaran. Dan yang kedua, dapat mengukur tingkat ketercapaian tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Lita sebagai moderator. Terima kasih untuk Mbak Beatrice atas penjelasannya. Jadi, kesimpulan dari teori belajar sibernetik yaitu merupakan teori belajar yang tergolong baru. Pada teori ini, proses pembelajaran siswa lebih penting daripada hasil yang didapatkan. Dalam teori ini juga berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin cukup Mbak Lintang. Baik, sepertinya cukup sampai di sini presentasi dari kelompok 6 tentang teori belajar sibernetik. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi dengan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lintang.